Slide 102, take 5. Mark. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Masih bersama saya Doni Yosua di musim kedua seri podcast Stars in the Making bersama Indonesia Cinema Persada dan Tribun Toraja. Masih bersama saya kali ini bintang tamu kita yang episode lalu, minggu lalu kita sudah berbincang-bincang bersama beliau minggu lalu ya. Masih dengan Ayu Siramba. Hai. Mungkin kalau perkenalan tonton episode sebelumnya. Juga jangan lupa klik subscribe, like dan komen video ini. Dan tetap ikuti Tribun Toraja dan YouTube Indonesia Cinema Persada untuk mendapatkan episode podcast Stars in the Making yang lainnya. Kita sudah masuk di episode terakhir dari musim ini. Masih bersama dengan Ayu Siramba. Lanjut dari percakapan kita minggu lalu, Ayu ya. Oke, Kak. Minggu lalu itu kita ngobrol tentang pengalaman masuk di situ, terus pengalaman selama syuting. Bukan pengalaman selama syuting, selama persiapan malah. Ya, siapa? Nah, saya mau tahu itu kan Ayu di sini berperan sebagai Feba. Ya, Febe. Dalam beberapa scene dan itu teman dekatnya Pak Guru. Bapak Angkasa yang diperankan oleh Randy. Mungkin bisa berbagi pengalaman menarik nih, Ayo. Apalagi minggu lalu sempat di teaser ada cerita ya. Bisa berbagi pengalaman mungkin selama syuting. Ya. Febe sendiri kalau bisa dibilang teman dekat Angkasa bukan ya, yang maksudnya kesehariannya itu yang sama-sama itu kakaknya Febe. Oh ya, kakaknya Febe. Febe tuh munculnya maksudnya mungkin dekatnya karena tinggal serumah aja gitu ya. Terus pengalamannya selama take ya. Pengalaman menarik. Yang menarik itu kalau misalnya pas take scene sama-sama itu kayak ternyata nggak semedengangkan itu sih. Jadi kayak seru-seruan aja gitu. Bisa ketawa-ketawa, maksudnya jokesnya pun nyambung gitu. Bukan jokes bapak-bapak. Bukan. Dan ternyata maksudnya jokesnya orang di luar sama kita di sini orang-orang Toraja yang di kampung kan ternyata sama juga. Masih bisa sih disambung-sambungkan gitu. Terus yang pengalaman paling menarik ini, pas take scene di Rantepao. Oh, yang scene berdua itu ya? Iya, scene berdua. Pengalaman menariknya karena pada saat itu sebelum take scene berdua awalnya kan ada tuh nanti ada view gereja gitu kan. Pada saat itu kalau misalnya yang mau diceritakan untuk sama-sama di dalam scene itu nggak ada. Yang di luar scene ini pas istirahat gitu ya. Ini yang paling menarik ini. Karena ternyata awalnya yang kukira ada gap itu antara artis luar dengan artis kita yang di Toraja ini yang lokal itu kan akan jauh sekali, ternyata tidak. Pada saat itu yang lucunya tuh pas live kan, ada live. Salah satu channel yang lagi viral tuh TikTok gitu kan ya. Live TikTok, nggak apa-apa. Live TikTok kan, tiba-tiba maksudnya kan Kak Randy itu, Pak Guru ini, Kak Angkasa, semuanya nih namanya nih, istirahat tuh, tiba-tiba kami, siapa yang pertama live ya? Siapa yang live? Lupa siapa yang live gitu Bang yang Iska. pertama. Bukan, Bang Is nggak ada pada saat itu. Yang ada itu cuma aku, Randy, Rahel, Abun juga ada, Fail, Abun tuh. Terus ada siapa lagi? Ambek Robek, Harsha. Itu aja sih yang pada saat itu. Terus kami live sama-sama. Kayaknya Kak Randy dulu deh yang live. Tapi dia di IG. Live IG. Di IG. Terus gue bilang, izin deh, boleh ya live Kak Ju ini, tapi saya di TikTok gitu kan ya. Terus oke lah, coba naikkan. Ternyata semuanya ikut. Rahel pun juga ikut live di situ. Iya. Terus ada lagi satu teman yang ikut ke sana nonton kan, buat nonton proses syuting. Nah, bilang begini juga, bisa Kak juga kayaknya ini ikut. Jadi semua HP tuh berjejer. Ya, tapi yang di dalam tuh bukan yang punya akun, yang mukanya tuh Kak Randy yang dia. Jadi terus maksudnya mau aja nih seorang artis
ibu kota tuh ladeni permintaan kami yang aneh, rada-rada aneh juga sih. Jadi kayak berjejer HP. Berjejer HP, semuanya live dan tapi yang disuara tuh mukanya cuma Kak Randy. Dan lucunya itu naik loh penontonnya kayak Iyalah. awalnya kayaknya ini bisa naikin viewers nih biar naikin ya udahlah Kak Randy aja yang di situ sampai tembus berapa ratus gitu penonton kan biasanya cuma 100-an 200-an penonton kan 300 Bisa 1000 enggak kemarin? enggak sampai karena live-nya cuma sebentar. Karena kan Kak Randy kalau misalnya sudah mau teksin kembali lagi gitu kayak gitu jadi bentar aja tapi kok bisa sampai 500-an 600-an kemarin kan gitu kan. Kak Randy. Iya. Terus Rahel kan nggak pernah live di situ kan di sosmed itu yang di TikTok itu nggak pernah. Cuma dia bilang oke deh aku coba dulu nih siapa tahu mukanya Kak Randy penglaris gitu biar naikin viewers. Dicoba lah ternyata naik juga. Maksudnya ada juga viewersnya kita ada penontonnya. Dan gitu. itu maksudnya Randy sebagai seorang ya istilahnya profesional di bidangnya santai aja. Santai sekali. Salah satu apa ya itu yang paling nggak suka tuh yang paling nggak suka makan Depatori. Iya nggak suka. Dia ada terus tuh itu. Nggak ada terus sih waktu ke Olon ada teman yang bawakan terus nggak suka terus pas tek di Rantai Pao kan kebetulan Kak dari kampung dan Nanggala terus lihat Kak dulu beli itu Depatori yang masih panas-panasnya itu, woi gila masih krip crunchy ke bawah itu pas langsung mana punya aku langsung diambil satu plastik kan untung bawa dua sih. Santai ya, santai sekali. Dan maksudnya mau Gina ladeni itu jokes ki maksudnya permintaan yang aneh gitu mau bikin view yang kayak gimana pun dilayani walaupun udah merah matanya capek sekali mau apalagi kalau teman-teman yang ada beberapa yang chat pribadi kan ya bisa dong salamin sama Randy gitu. Kan tiba-tiba tuh ayo Randy boleh nggak boleh langsung deh gitu kayak halo Tato selamat ulang tahun gitu mau dan tidak banyak sekali nih kode-kodenya gitu ya kayak bilang nanti lah lagi capek enggak ada kata capeknya kan maksudnya bayangannya kita seorang artis tuh ngartis gitu loh tuh dan dia enggak star syndrome enggak sama sekali luar biasa tapi yang lucunya itu yang mengakuinya yang maksudnya statement yang maksudnya tidak star syndrome itu yang ngomong itu Kak Rahel bilang enak ya di sini syutingnya nggak ada yang maksudnya yang nggak ada gap-gapnya gitu nggak ada apa sih yang membatas-batasi gitu nggak ada batasan maksudnya nggak ada yang bilang saya ini artis di sini saya ini orang luar loh yang bilang gitu jadi dia merasa welcome iya dan maksudnya merasa nyaman gitu barusan ya dapat lokasi syuting yang begini yang enak orang-orangnya pun bisa kayak kerjasama dengan baik gitu bisa kayak nyambung sama orang lain gitu kayak mereka yang mengakui bilang enak ya syuting di sini nggak ada itu yang nggak ada yang modelnya kayak gini gitu nggak ribet lah sama sekali. Nah buat bangun chemistry dengan Randy dengan Rahel itu dengan Bang Is atau yang luar mau dengan Randy dengan Rahel dengan Abun dengan Ambe Rombe itu bagaimana bangun chemistry-nya itu? Bangun chemistry enggak ada sih Kak kayak enggak ada yang berusaha sekali Kak aku yang harus kayak gini enggak karena mereka sendiri yang kayak gitu. saya sendiri yang kaget sebenarnya ini orang luar yang kayak friendly sekali sapa Ki baru kita yang melongkok iya kan saya kayak Kak enggak mereka langsung oh enak ya enggak perlu kayak pasang-pasang apa gitu pasang sok cool iya enggak perlu enggak ada itu enggak ada yang kayak begitu sama sekali enggak ada kayak misalnya ngumpul-ngumpul besok scene ini syuting nih ngumpul-ngumpul dulu bangun chemistry kayak ngobrol-ngobrol enggak kalau aku sih enggak ada cuma pas mau take aja baru maksudnya coba-coba dialognya kan coba hafal tapi kalau misalnya yang kakakku yang berperan jadi kakakku itu kan banyak scene-nya tuh jadi biasa kalau kami ngumpul-ngumpul dia latihan sama Kak Randy gitu ataupun sama lawan main yang lain di scene yang akan mereka sama-sama tank gitu tapi kalau mereka maksudnya lagi nongkrong gitu duduk-duduk sama-sama santai banget sampai Kak Randy tuh pernah sampai ketawa lupa bahas apa itu tahu sampai
sampai turun jongkok. Gila. Nggak jaim gitu. Nggak ada sama sekali. Kita tuh bisa ketawa haha kayak kita yang di tongkrongan biasa itu bisa. Santuy ya. Iya, nyanyi pun kebetulan ada Kak JJ ini yang gitaris kita di bawah. Halo Kak JJ di belakang kamera. Iya. Untung ada juga yang menghibur kita dengan permainan gitarnya dan kita bisa bernyanyi dengan luar biasa ya. Apalagi nggak ada sinyal di bawah kan? Nggak ada Kak. Sinyal tuh ada di pinggir-pinggir. Kalau misalnya saya yang waktu itu di Pastori, dia di samping jendela. Kalau yang tempat talent itu pun lama loh baru masuk. Jadi HP tuh dikasih on, saya tuh ditaruh di samping jendela. Untung ada tempat-tempatnya kan, tempat khusus. Nah, itu. Tempat khusus HP memang? Enggak, aja kayak papan aja biasa gitu. Samping jendela pokoknya taruh ya gitu. Terus kalau yang tempat talent yang lain tuh di atas HP, pokoknya depan rumah lah gitu. Jadi kita tuh gimana? Jadi kayak sinyal di bawah angin. Enggak di bawah angin sih, tapi ada tempat-tempat tertentu yang ada sinyalnya. Agak di luar Nurul gitu. Sesusah itu ya? Susah sih, ya ada. Sesusah itu enggak sesusah itu juga sih. Cuma butuh perjuangan lah buat bisa. Mungkin bisa jadi sentilan buat ya. Di bawah tuh objek wisata loh. Iya. Nah, kembali ke scene film Solata. Tadi kayak minggu lalu kita ngomong tentang ayo ngomong tentang scene yang berdua. Bocoran dong. Biasa. Okay. Scene gimana nih? Scene. Scene-nya tuh kayak yang kalau film Korea Revita masih gitu. Enggak. Yang tiba-tiba masuk soundtracknya enggak? Oh enggak. Cuma pas kayak ada pas nyapu gitu ya. Terus terus si Pak gurunya mau berangkat. Tapi saya terus disapu. Oh enggak disapu juga Pak gurunya. Yang disapu tuh daun di halaman gitu. Terus Pak gurunya disiapkan sarapannya. Woi. Gitu. Udah istriable banget harusnya si Febe ini ya. Istriable kan? Terus. Terus disiapkan makan dulu sebelum berangkat ngajar gitu. Jadi kesehariannya Febe tuh kayak gitu, masak, nyapu. Udah keceplosan hati-hati di jalan gitu. Enggak bisa. Enggak boleh. Paling kalau ada hati-hati di jalan di-cut sama editornya. Ngapain ini? Paling dimarah-marahin enggak ya. Enggak dimarah-marahin. Nah, itu tadi bangun chemistry dengan artis-artis yang datang. Nah, dengan Bang Is sendiri dengan yang artis lokal kayak Bang Is, siapa? Kasama. Bumi dan Kak Salma Margareta itu dia berperan sebagai Bu Mira kalau nggak salah ya. Ibu Mira itu Ibu Mira ya cocok ya. Oke, Ibu Mira itu perannya itu ibunya Pak Guru, ibunya Angkasa. Ibunya Angkasa. Iya. Nah, kemudian dengan anak-anak 6 orang itu anak-anak berbakat itu si Mega, Karno, siapa? Harto, Bambang, Habibi, ya. Sama satu lagi. Apa lagi ya? Siapa lagi? Wahid. Itu bangun chemistry sama anak-anak itu kayak gimana? Kan ya kita tahu sendiri lah, anak-anak tuh bengal. Ya sorry itu saya maksudnya anak-anak tuh bayangan saya susah diatur. Agak bangun chemistry iya. gimana? Apalagi kalau misalnya anak-anak yang untuk yang take film ini tuh kan maksudnya dibutuhkan yang memang aktif gitu, yang lincah gitu betul. Kan ya, yang enggak pokoknya mereka yang cepat cekatan lah gitu. Kalau dikasih tahu satu langsung gerak gitu. Ya nggak ada tidak ada sih kayak kesusahan untuk menghadapi mereka, nggak ada. Maksudnya karena sama-sama. Iya, kebetulan kami masih seumuran ya. Halo. Masih seumuran. Bahaya gitu. Dong Febri itu. Nah, terus? Jadi masih bisa nyambung nggak? Maksudnya kebetulan kalau misalnya sama anak-anak, saya juga masih nyambung ya gitu kan ya. Udah keibuan banget lah ya. Enggak keibuan, justru sebaya. Sebaya kitanya. Ya, beda-beda 20 tahun lah ya. Nah, dan mereka tuh kayak mereka yang Kak Febe. Kalau kan bukan tante. Bukan dong, tante karena Febe. mukanya masih masuk gitu. Oh, iya. Katanya kalau masih diperanin anak sini masih bisa. Boleh lah. Ya. Bisa anak SMP gitu. Bisa mungkin ya, bisa. Terus kan kalau ada tuh yang kan rambut
kalau misalnya jadi VB itu di Kepang. Cantiknya Kepangnya. Oh, yang di Kepang 2. Ciri khasnya VB itu Harus di Kepang 2. Kan gadis desa banget kita. Gadis desa. Yang lugu, polos. Yang lugu sih enggak sih, polos sih ya. Yang ya bunga desa lah iya, ya. gitu. Tipikal bunga desa gitu. Kembang tercantik di Kampung Olon. Woi, mantap. Beda banget padahal dengan persona di panggung dan ini ya. Kalau di panggung emang beda. Nah, kemudian sebelum kan tadi kita ngomong di panggung. Sebelumnya kan Ayu itu bolak-balik panggung. Ayu penyanyi lah. Kebayang nggak sebelumnya bakal terlibat di produksi film, apalagi film nasional macam Solata? Sangat-sangat tidak pernah terbayangkan. Main yang drama, yang mini series saja tidak pernah dibayangkan. Apalagi ini. Emang sebelumnya kayak pernah diundang kayak, ayo bikin mini series atau film YouTube gitu? Nggak pernah sih, nggak pernah. Pernah kepikiran mau bikin gitu? Enggak, karena kayak gue bilang, enggak ada saya bakatku begitu ya. Dan sekarang malah masuk film nasional? Iya, itu yang, aduh, bangga sama diriku sendiri, terima kasih Ayu. Multi talent ya? Puji Tuhan. Amin. Maksudnya masih diasah sih, kalau misalnya lolos jadi aktris yang bagus aktingnya belum. Maksudnya masih berjalan sih, masih belajar. Dan masih sangat-sangat belajar. Siapa bisa sekelas Sofia Lacuba gitu kan? Amin. Amin, amin banget sih. Tante Sofia Lacuba kalau misalnya nonton film ini, saya fans. Yeay. Nah, itu sebelumnya ekspektasinya masuk ke film Solata itu seperti apa? Apakah kalau kayak Bang Is beberapa minggu lalu itu dia ngomong kayak, saya bayangannya tuh main film di sini tuh dimarah-marahin sutradara, salah dikit dimaki-maki. Mungkin kalau Ayu ekspektasinya seperti apa? Ekspektasinya dimarah-marahin sih enggak, cuma kayaknya kaku ini kaku. Kayak nanti salah satu dialog pasti kayak langsung bad mood semua timnya kan, itu nggak enak sekali dilihat itu kalau misalnya salah cut baru langsung di aduh kayak, itu perasaan ketakutan itu tuh ada. Kalau dibentak-bentak sih nggak ada karena kan saya sebelumnya nggak pernah ada, maksudnya nggak ada cerita kalau misalnya ternyata saudara itu ada yang gitu yang keras gitu kan ya, nggak pernah. Dibawa baru teman-teman cerita yang dari luar kan bilang, oh kalau kalian dapat ini tuh dulu kamu tuh diginiin. Awas sebut nama. Ya maksudnya, maksudnya pengalamannya tuh agak keras gitu ya. Misalnya sama Quentin Tarantino gitu. Iya kayak pokoknya di apa sih? Kalau apa sih istilahnya digasak tongan gitu ya, supaya bisa perfect. Pengkaderan. Iya pengkaderannya gitu ya. Tapi ini ternyata santai. Jadinya enak gitu, happy sekali. Apalagi filmnya juga film happy ya, film keluarga ya. Walaupun saya sampai 3 kali bolak-balik itu karena bolak-balik take video terus datang manggung balik lagi iya siklusnya tuh. Jadi paginya tuh hari ini selesaikan sinku bagianku, terus sorenya tuh langsung gas kembali ke sini ke Rantai Pao ke Makale, terus manggung dulu, habis manggung copot semua pakaian gas lagi ke bawah. Jadi biasa tuh sampainya tuh jam 7 malam. Waduh. Jam 8 malam. Naik motor? Naik motor. Sendiri? Enggak, berdua. Sama adek? Sama adek. Ya tetap saja. Saja. Apalagi hujan. Nah. 3 kali dapet tuh hujan. Kapan sih tag-nya itu di bawah itu? Juli ya? Juli Agustus? Juli ya? Juli. Jangan bilang pas festival di atas itu. Festival di mana kemarin tuh? Yang di Rantai Tayo? Rantai. Cengcuters? Oh enggak sih. Enggak, bukan pertempatan itu. Enggak sampai itu deh. Enggak, belum di situ ya? Iya, kayaknya sih, lupa sih, kapan ya? Set Gameport itu tadi. Gila. Soalnya kan bolak-balik, manggung, pulang. Ya tapi panggungan juga kan di Makale, Rantai Pao, Rantai Pao. Gameport juga ya. Capek sih tapi terasa gitu, karena kan kalau sampai mikir lagi di bawah itu kayak enak nih lagi gitu. Cuma sisa yang harus diperjuangkan tuh bangun paginya, dan terima kasih Kak Mika sekali lagi yang sudah rela jam 5 bangun untuk membangunkan kami para talent. Jam 5? Iya, subuh-subuh bangun, woi make up woi gitu. Itu mereka sudah siap-siap. Mereka sudah siap jam 5, kami yang baru dibangunkan jam 5. Jadi kadang, maaf nih ya, take scene gitu, nggak mandi gitu. Baru bangun banget nih, belum mandi nih. Oh enggak, kita
dibangunkan untuk siap-siap. Oh, Gitu. kirain bangun-bangun. Weh, sini mau habis ini. Oh iya, set. Nggak jadi itu kan. Oh, aman lah ya. Maksudnya disiap-siap ada spare waktunya. Kan Nah, mungkin, untung kakak-kakaknya tim-timnya nggak segalak itu. woi bangun. Mereka mengerti kalau dibilang santai juga enggak sih, tetap profesional, tapi maksudnya kita kan pemula, tapi mereka juga enggak terlalu masa bodoh gitu. Tetap kita dibimbing sampai pokoknya sampai bisa sampai dapat lah feel-nya gitu. Karena ekspektasi saya itu mereka bangunnya kayak senior bangunin junior pas ospek gitu. Jeder. Enggak sama sekali. Tok 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 Jessica. Jessica. Shalom, selamat pagi gitu. Oh, boleh. Gitu ya Mika ya. Kayak gitu ya bangunannya, luar biasa. Itu selama berapa hari syuting Ayu kalau Ayu? 4. Kalau aku 4 ya kemarin itu kan. 5 hari. 5. Habis syuting scene, balik Makale manggung, pulang lagi ke bawah, Iya. tidur. Bangun, syuting, manggung. Beruntungnya tuh walaupun hujan sampai pernah satu kali itu pengalaman motornya jatuh, tapi untung sudah kak jalan terus ke bawah. Kesini temanku yang ikut yang bawa motornya jatuh. Waduh. Jadi balik kok lagi padahal pendakian. Balik kak lagi tuh kasih naik lagi tuh bahan pokoknya bahan makanan. Wah, apa lagi bahasanya itu? Ransum. Apa sih? Ransum. Nggak tahu. Jadi Ayu balik dari sana sekalian bawa belanjaan begitu. Bawang, beras. Enggak. Maksudnya teman-teman yang di sini ambil bahan terus dibawa ke bawah. Kebetulan hari itu lagi butuh bahan itu, jadi dibawa ke bawah. Kalian bawa. Saya nebeng buat pulang ke Olonya sama ini yang panitia yang gitu. Nggak naik motor. Naik naik motor kami. Itu mah bukan nebeng, Bang. Apa padeng? Ngikut. Oh, ini ikut. Gue pikir maksudnya naik pick up gitu. Tiga enggak. Enggak. Oh, motor. Sama beras di atas. Oh, enggak. Bukan beras sih. Sayur doang. Sayur. Sayur sama pisang. Supaya kita bisa makan pisang goreng. Nah, selama di bawah tuh syuting 14 hari ya. 14 hari. Dan Ayu selama 4 hari di Olon. 5 hari. 5 hari di Olon dan beberapa hari di Rantepao. Palopo juga? Palopo enggak. Makassar? Enggak. Jadi cuma Rantepao sama Olon ya. Iya. Selama beberapa hari syuting Ayu itu bisa berbagi pengalaman berharga yang didapat dari proses itu. Pengalaman berharga sih apa ya? Pokoknya kayak kesana aja sih, kayak kalau misalnya kita tuh jangan terlalu apa ya, Dimanja. insecure duluan gitu. Jangan insecure. Ya, dan jangan apa ya, jangan malu untuk bertanya kalau nggak tahu gitu kan ya. Jangan setak-setak duluan. Terus pengalaman berharga juga karena kita bisa diarahkan, bisa main sama pemain-pemain yang Kita ulang dari pertanyaannya tadi ya. cek. Kalau saya? Oke. Kenapa? Dari mana nih Kak? Yang pengalaman. Ya, Saya bertanya pengalaman dulu. berharga. Nah, setelah beberapa hari Ayu syuting itu di Olon, di Rantepao. Di Olon 4 hari ya. Dan di Rantepao itu berapa hari? 2? 1. 1 hari di Rantepao. Syuting, apa pengalaman berharga yang Ayu dapatkan dari proses tersebut? Dan mungkin yang bisa diterapkan nantinya di karir, di hidup. Pengalaman berharga itu ya pertama belajar acting yang langsung dipimpin, diarahkan oleh teman-teman di selain kru dan juga kakak produser. Kita juga banyak belajar pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang artis ibu kota ini. Kak Rendi, Kak Rahel, Kak Arsya juga, Kak Abun juga, Kak Fail. Itu jadi kayak kita tuh dikasih ilmunya, jangan terlalu insecure juga. Kalau misalnya bisa dicoba-coba dulu, jangan apa ya, jangan takut duluan gitu. Kan dibilang bisa gitu, ternyata bisa Ji. Padahal awalnya bisa jika ternyata bisa Ji. Ya. Nah, setelah terlibat dalam film nasional nih, sebuah batu loncatan
sebelumnya belum punya pengalaman di dunia peran. Apa harapan Ayu untuk film Solata? Oke, harapannya semoga film ini boleh diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat Toraja dimanapun berada, walaupun yang bukan juga Toraja, tapi kalau bisa dinikmati keseruannya, bisa dipetik pelajaran-pelajarannya. Apalagi buat yang perhatian dengan dunia pendidikannya. Ya, betul sekali, karena masih banyak kasihan tempat-tempat sekolah yang tertinggal, daerah-daerah sekolah tertinggal. Ya, yang jauh sekali dari jangkauan jangkauan pemerintah lah. Apalagi bersyukur sih kemarin Candi di Olon pas selesai syuting kan langsung diperbaiki semuanya. Nah, jadi lebih bagus lagi. Kemudian harapan Ayu untuk para pegiat kreatif di tanah Toraja dan Toraja Utara, khususnya pegiat kreatif entah itu pemusik, sineas dan lain. Oke, kalau harapan sendiri sih semoga kita boleh sama-sama saling berjuang untuk memajukan Toraja, khususnya di bidang seni, kan ya. Semoga Toraja lebih dikenal luas lagi melalui karya-karya kita yang luar biasa. Jangan berhenti untuk melahirkan karya-karya terbaik versi kita. Dan harapannya sih semoga pemerintah juga semakin memperhatikan sih supaya kita bisa kerjasama ya. Betul. Jangan apalagi kalau bisa kita ada kerjasama sehingga maksudnya program-program kita, ide-ide kita tuh bisa tersalur gitu. Amin. Nah, kita sudah sampai di penghujung musim kedua dari podcast Stars in the Making bersama Indonesia Cinema Persada dan Tribun Toraja. Kita semua berharap semoga film Solata ini nantinya bisa mengangkat isu-isu pendidikan yang penting ke ranah nasional dan juga semua pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Dan jangan lupa saksikan filmnya yang bakal tayang akhir tahun ya. Ya, kita doakan tayang akhir tahun. Dan buat yang ketinggalan dari episode sebelumnya, kita tayang setiap hari Rabu. Yang buat yang ketinggalan bisa saksikan di YouTube Indonesia Cinema Persada dan Tribun Toraja. Akhir kata, saya Doni Yosua. Saya Ayu Siramba. Pamit undur diri dan sampai jumpa di serial podcast selanjutnya. Selamat sore.